Dahulu kala, di sebuah desa hidup seorang gadis bernama Bawang Putih. Ia hidup bersama ayah dan ibunya. Namun, suatu hari hal tak terduga terjadi. Ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Ibu, jangan tinggalkan Putih. Setelah kejadian itu, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki satu anak perempuan bernama Bawang Merah. Bawang Putih, sekarang kamu punya keluarga baru. Hiduplah rukun ya. Baiklah, Ayah. Awalnya, keluarganya hidup dengan rukun, tetapi semua berubah. Bangun, sapu rumah, cuci baju, masak sana. Baik, Ibu. Setiap hari Bawang Putih bekerja tanpa henti, mencuci, memasak, dan membereskan pekerjaan rumah ia yang selalu lakukan. Tetapi ia tak pernah mengeluh. Aduh, bisa cepat tidak sih kerjanya? Cepat dong, aku tidak ingin menunggu lama. Kamu pernah berhenti bekerja, kulihat apa kamu tidak lelah? Lelah, tetapi harus tetap bertahan. Sang ayah yang memikul berat beban tanggungan keluarga, setiap hari bekerja tanpa letih, ia jatuh sakit. Bawang Putih coba jadi anak yang baik. Ayah, Ayahnya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sejak meninggalnya sang ayah, hidup Bawang Putih semakin menderita. Ia diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Rumah yang seharusnya memberikan tempat aman baginya, justru sebaliknya. hei, Bang Putih, cepat jemurkan pakaianku. Baiklah, Bawang Merah. Suatu ketika ia sedang mencuci di lahan, Bawang Putih tanpa sadar, selendang milik saudarinya Bawang Merah telah terbang terbawa angin. Selendang terbang. Selendang itu semakin jauh terbawa angin. Ia berusaha mengejar selendang itu, tetapi usahanya sia-sia. Di tengah usahanya mengejar, ia bertemu dengan seorang nenek tua. Lalu, nenek tua itu menghampiri Bawang Putih. Ia bertanya kepada Bawang Putih. Lihat, kamu sedang kebingungan. Aku sedang mencari selendang yang hilang, Nek. Sendangmu ada pada nenek. Tapi, misalkan nenek minta suatu permintaan, Apa? nenek sedang sakit. Misalkan kamu membantu nenek beberapa hari ke depan, Baiklah, Nek. Tapi Nenek harus berjanji. Jika Nenek tidak mengembalikan selendang itu, maka saudariku akan marah. iya nak, nenek berjanji. Selama seminggu penuh, Bawang Putih menemani nenek tersebut. Ia tidak hanya menemani, tetapi juga memasak dan melakukan pekerjaan yang lainnya. Seorang pemuda bernama Raka selalu datang membantu. Aku senang melihatmu selalu sabar. Bukan masalah, aku hanya ingin tetap terlihat baik. Setelah 1 minggu penuh, Bawang Putih pamit untuk pulang. Karena kelulusan kalian berdua untuk membantu nenek, pilihlah salah satu dari kakak. Saranku pilih yang ringan saja. Yang kecil saja, Nek. Nenek senang melihat ketulusan kamu. Hati-hati di jalan ya. Setelah menerima selendang dan sebuah kotak, Bawang Putih akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya Bawang Putih di rumah, Bawang Putih, saya pamit duluan ya. Baiklah. Akhirnya kau kembali. Dari mana saja kau? Apa yang kau bawa itu? Saya sehabis dari menjemur pakaian, lalu saya bertemu dengan seorang nenek. Nenek itu memberi saya ini. Apa itu? Coba buka. Ya ampun, emas. Hei, sini berikan. Semua ini milik kami. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Sana pergi cari kayu bakar untuk masak nanti sore. Alhamdulillah, kita kembali ke tempat nenek tua tadi itu. Saya lebih kaya jika mendapatkan kotak yang lebih besar berisi emas lebih banyak. Bawang Merah pun bergegas pergi ke sana, ke tempat nenek pemberi kotak tersebut. Sesampainya di sana, Sedang apa kamu kemari? Aku ingin sebuah kotak. Berikan aku sebuah kotak yang besar.
itu pun kembali ke dalam untuk mengganti kotak dengan ukuran yang lebih besar seperti permintaan bawang merah. Bawang merah pun mengambil kotak tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Sesampainya di rumah, Ibu-ibu lihat, aku mau masak lebih banyak. anak dan ibu Wah, itu kotaknya segera besar. membuka kotak Wah, tersebut. pintar anakku. Ketika Jangan kotak itu bayar, terbuka, isinya bukan emas, melainkan kalajengking dan hewan berbisa lainnya. Mereka berdua sangat panik dan segera membuang kotak tersebut. Akhirnya, mereka berlari tanpa membawa apapun dalam keserakahan dan ketamakan mereka sendiri. Setelah mereka pergi, hewan-hewan berbisa itu lenyap tak berbekas. Terukir